Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Denny Andriana. Nah, di pagi hari yang indah ini saya ingin berbagi tips perihal bagaimana membuat CV yang efektif dan efisien. Nah, kita tahu ada lebih dari dua jenis instansi yang atau organisasi atau perusahaan yang bisa kita apply gitu ya. Pertama adalah instansi negara atau PNS gitu ya, atau BUMN. Kedua adalah instansi swasta. Nah, di sini tentunya requirement-nya beda-beda, jenis CV-nya juga pastinya beda-beda. Nah, saya hanya akan berbagi terkait dengan apply atau membuat CV untuk melamar di perusahaan atau instansi swasta. Karena ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Nah, sudah 10 tahun terakhir ini atau mungkin lebih sedikit ya, bahwa perusahaan itu sekarang meminta jenis CV yang ringkas tapi padat. Nah, jadi maksudnya bagaimana sih ringkas tapi padat? Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa kita semasa kuliah pastinya sudah sangat aktif atau sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan, entah yang sifatnya akademis maupun yang sifatnya tidak akademis. Nah, apakah semua itu perlu kita masukkan ke dalam CV kita? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat mendasar gitu ya, karena kalau saya amati banyak mahasiswa atau banyak orang mungkin yang merasa bahwa ketika kita punya segudang pengalaman di selama kuliah di kampus gitu ya, itu akan menjadi sebuah nilai tambah bagi kita atau bagi penyedia kerja. Nah, itu adalah asumsi yang keliru. Kenapa demikian? Karena ketika kita misalnya ingin melamar suatu pekerjaan atau suatu posisi sebagai akuntan misalnya, kemudian atau sebagai auditor, tapi kemudian kita memasukkan pengalaman-pengalaman yang tidak relevan ya, atau tidak ada hubungannya dengan posisi yang hendak kita lamar. Terus lantas untuk apa gitu ya? Kecuali kalau misalnya sifatnya terkait dengan managerial skill, misalnya ketika teman-teman misalnya aktif sebagai ketua panitia atau ketua organisasi misalnya, oke lah, itu harus dimasukkan karena itu menunjukkan bahwa kalian mampu bekerja secara tim ya, kalian mampu memimpin sebuah tim. Itu artinya apa? Ketika kalian mampu memimpin sebuah tim, artinya kalian sudah siap atau sudah sering melihat yang namanya konflik. Nah, ini akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman semua. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam CV atau ke dalam riwayat hidup kita agar bisa menjadi nilai tambah? Yang pertama, tentu hal-hal yang sifatnya dasar, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan juga latar belakang pendidikan. Nah, pendidikan ini penting nih. Kadang orang suka memasukkan dari mulai TK misalnya atau dari SD. Apakah ini perlu? Nah, kemudian kalau bagi saya itu hal-hal yang sangat-sangat tidak perlu sampai sejauh itu. Kecuali kalau mungkin kalian TK-nya atau SD-nya adalah yang punya reputasi yang sangat-sangat baik. Tapi kita tahu lah semua bahwa SD itu rata-rata standarnya sama. Ya, bagaimana dengan SMA misalnya atau SMK? Apa perlu kita masukkan? Nah, ini juga relatif. Kalau saya sendiri terus terang tidak memasukkan itu. Karena kemudian ketika kita makin bertambah pengalaman kita, terutama yang sifatnya organisasi dan juga kepanitiaan, tentu itu akan mengambil space yang sangat besar di dalam CV Anda. Nah, terus bagaimana lantas yang harus kita masukkan? Nah, kecuali kalau kalian tidak terlalu aktif di dalam kampus, ya mungkin itu bisa saja sampai SMA ya, cukup sampai SMA. Nah, kemudian kuliah gitu ya, pengalaman saat kuliah, pendidikan saat kuliah, jurusannya apa, itu harus dimasukkan. Nah, terus kemudian bagaimana dengan IPK? Nah, ketika IPK kalian adalah sebagai sebuah keunggulan buat kalian, tentu harus dimasukin ya. Kalian harus memasukkan itu ke dalam riwayat hidup kalian. IPK saya 3,5, lebih dari 3,5 misalnya, itu harus dimasukkan, itu nilai jual kalian. IPK saya hanya 3,00 misalnya, masukkan saja, itu adalah nilai jual gitu ya. Nah, terus yang berikutnya setelah akademis sudah dimasukkan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sifatnya informal, pendidikan informal, misalnya kursus. Nah, karena kalian ingin mendaftarkan diri sebagai seorang auditor misalnya, terus kursus bahasa Korea misalnya, apakah itu perlu dimasukkan? Bagi saya itu tidak perlu ya, apalagi itu hanya sebatas misalnya dasar level 1. Karena pertama itu tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua adalah apa value added-nya? Tidak ada nilai tambahnya di sana gitu. Perusahaannya misalnya perusahaan asing atau perusahaan lokal misalnya, yang kliennya tidak ada perusahaan Korea misalnya. Lantas untuk apa? Nah, terus kemudian bagaimana dengan informal yang sifatnya training, misalnya software akuntansi? Nah, itu perlu. Kenapa? Karena bisa jadi klien kalian adalah perusahaan yang mengoperasikan software tersebut. Oke. Nah, terus kemudian setelah tadi informal training misalnya, kemudian bagaimana dengan seminar-seminar yang sudah kalian ikuti? Nah, ini relatif nih, karena ada beberapa seminar yang tidak perlu kalian masukkan, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang hendak dilamar. Justru itu akan memenuhi CV kalian tapi tidak relevan sama sekali ya.
Nah, terus yang berikutnya misalnya sudah ada akademis, informal, kemudian bagaimana dengan sifatnya organisasi atau kepanitiaan. Nah, ini juga kadang banyak orang yang merasa ketika sudah banyak aktif, sudah banyak aktif, kemudian tapi dia posisinya hanya level staff misalnya. Nah, itu nggak usah semua dimasukkan, hal-hal yang sifatnya relevan saja gitu ya. Nah, ini juga artinya kalian harus memilih gitu ya. Kalau bisa CV itu tidak lebih dari 2 halaman. Yang penting jelas, yang penting bisa berpengaruh terhadap nilai tambah kalian. Karena kita pada dasarnya CV itu kan menjual diri. Menjual diri itu harus yang keunggulan yang kita punya dibandingkan kandidat yang lain tentunya. Nah, apa sih yang kita bisa jual kepada penerima kerja gitu ya? Itu adalah keunggulan kita. Nah, di balik ini semua CV yang singkat ini tentu, nah terutama bagi teman-teman misalnya yang tingkat kedua, yang kuliahnya masih tingkat pertama, tingkat kedua, oh kalau begitu kalau kita ingin membangun sebuah CV yang bagus, kita harus punya nilai jual yang bagus. Nah, mumpung saya di tingkat pertama dan kedua, kita harus bangun CV itu sebagus mungkin. Dengan apa? Memperbanyak pengalaman organisasi, juga memperbanyak ikut serta di dalam kegiatan yang informal maupun formal, baik akademis maupun non akademis. Nah, ini penting sekali buat teman-teman semua, karena akademis itu hanya membuat kalian pintar secara textbook. Padahal ketika kalian masuk ke dunia kerja, banyak hal-hal di luar akademis yang butuh ya. Tidak hanya butuh kemampuan otak yang baik, tapi mental juga sangat penting. Mental untuk berani konflik dengan orang lain, untuk berani berbeda pendapat, untuk memberikan solusi itu juga sangat-sangat penting. Nah, terakhir saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat buat teman-teman semua mahasiswa, terutama siapkan CV sebaik mungkin. Kita akan menjual diri kita kepada orang lain ya. Terus yang kedua, ini juga sangat-sangat penting buat teman-teman semua, bahwa perlu menjalin relasi dengan banyak orang. Ya, ini sangat-sangat penting gitu ya. Kita kalau hanya pintar secara akademis tapi kurang baik secara horizontal gitu ya, hubungan dengan orang lain, itu juga sangat-sangat tidak baik gitu ya. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan semoga sukses. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan langsung saja tulis di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, karena nanti akan ada seri-seri berikutnya yang akan menunjang karir kalian ke depannya. Berbagai tips nanti akan saya bagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.